atau handphone. Bisa kita baca sama-sama ya. Bahasa Indonesia maksudnya. Amsal 30 ayat 8 sampai 9. Sama-sama kita membacanya mulai dari ayat 8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ayat 9. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku di masa lalu. Damai dari iman di golongan di Tuhan Yesus Kristus. Kata kunci sore hari ini firman Tuhan adalah mengenai kemiskinan dan kekayaan. Ada yang aneh di sini ya. Kalau saya lihat ini doa Salomo ya, yang dicatatkan di Amsal, aneh. Karena apa? Topik pertama soal kemiskinan. Janganlah berikan kepadaku kemiskinan. Wajar ya. Ada yang di sini nggak mau, ada yang di sini kita yang mau miskin. Tentu nggak ada. Saya yakin nggak ada. Tapi hal yang kedua aneh. Jangan berikan kepadaku kekayaan. Bapak Ibu, apakah di antara kita ada yang nggak mau kaya? Semua kita ingin kaya. Tapi kali ini kita diperhadapkan kepada doa Salomo bahwa Tuhan, jangan berikan kepadaku kemiskinan, jangan berikan kepadaku kekayaan. Dalam hal ini dia bukan mau mengatur Tuhan, dia suka Tuhan, tapi dia mohon karena ada sesuatu di balik kemiskinan dan ada sesuatu di balik kekayaan. Itulah hikmat Salomo. Secara duniawi, terus terang, banyak di antara kita, bahkan saya sendiri ingin kaya. Ya, banyak seminar-seminar yang menganjurkan bahwa kebahagiaan itu ditentukan oleh seberapa banyak harta kita. Dan cara-cara yang ditawarkan, cara-cara yang ditawarkan oleh dunia ini untuk kekayaan adalah bagaimana kita pertama berhemat. Ya, ada yang bilang berhemat. Kemudian ada yang bilang memperbesar penghasilan. Jadi kalau saya lihat ada teman-teman memperbesar penghasilan, dia bekerja bukan hanya di satu tempat, di 2 tempat, bahkan di 3 tempat, supaya dia cepat kaya. Baik, kita bahas dulu satu-satu mengenai kemiskinan ya. Kenapa kemiskinan ini berbahaya? Dan Salomo tidak mau dia miskin. Bahkan kita sendiri pun tidak mau miskin. Kenapa kita tidak mau miskin? Karena di dalam kemiskinan ini kita bisa jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa. Saya masih ingat waktu masa kecil dulu ya, di Pajak Horas Siantar jadi tukang sorong. Makan mie sop aja, lihat orang makan mie sop kita udah senang sekali. Dulu harganya 100 mungkin. Kemudian pikiran kita bagaimana supaya dapat uang. Caranya gimana? Mencuri. Karena apa? Nggak ada jalan lain. Nggak ada orang miskin minta uang sama orang kaya, nggak ada dikasih itu. Jangan berharap kita minta uang sama orang dikasih, nggak pernah itu. Orang bilang tahu kau sendiri mah. Itu. Jadi ada bahaya ketika kita menjadi orang miskin. Kita saat lapar, kita mungkin tergoda untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Untuk bertahan hidup, kita mungkin akan mencuri. Ya, untuk bertahan hidup. Makanya kadang-kadang kalau di internet saya lihat ada orang mencuri ubi ya, nenek-nenek mencuri ubi, ya udahlah dilepaskanlah karena dia dalam keadaan lapar. Padahal itu sebenarnya ketika kita miskin bukan menjadi hak kita untuk melanggar firman Tuhan. Dan bahkan
Ketika kita miskin, mungkin kita akan menyangkal Tuhan. Ya, kita akan menyangkal Tuhan. Dan Amsal 19 ayat 4 mengatakan bahwa kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Jadi ada bahaya di dalam kemiskinan itu. Bahkan sahabat sendiri pun menghindar dari kita kalau kita dalam keadaan miskin. Ya. Tapi oleh karena itu banyak orang berupaya untuk kaya. Karena kemiskinannya, orang berupaya untuk kaya supaya dia merasa tidak terhina. Dia tidak bisa kaya, bahkan berpura-pura untuk kaya. Nah, itu bahayanya, ya, berpura-pura untuk kaya. Amsal 13 ayat 7, ada orang yang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin tetapi hartanya banyak. Saya teringat waktu tugas di Balige, ya. Jadi bolo di Balige HP, tak foto bolarung per Balige son. Hea mau jumpai tiki pesta. Tiki pesta sejagar di daun mamas masuki. Sudah si batuana iban mamas. Habe 2 hari naik ngai ikut tuh toko emas. Habe nani sewa do. Alanya asa terida sangat bergudang do hak tanah habe. Mas berjalan. Jadi tiki dipasu-pasu di gereja terida metong magilo-kilo. HP 2 hari naik, ngai baula. HP nani sewa do. Jadi songon naik dudukkan Amsal, koda Amsal 10 ayat 22 naki, 10 tolu ayat itu naki. Ada orang yang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. 5. Songon na jumpa naki di Balige. Jala tapi mungkin si pakak songon ni dorate. Bolo tu pesta ni na songon na boy ma dokonon nama mora atar tapakke ma paketan nomor songon na paling bagus na paling tinggal alanya bolo tarberek kita pugos songon na marlea do kita dangadong jolma nama jonoki jol akahalak na pugos dangadong semua menghindar. Karena apa? Aso tuni pinjam manuk efekku. Aso tuni jalan no. Somonima nahita hilalao ditiki hita pupus. Molo pupus sita di parantau. Di dalam kekayaan, kenapa kekayaan ini berbahaya? Padahal setiap orang pingin untuk kaya. Orang melihat bahwa dengan kekayaan semuanya gampang, ya. Semuanya gampang, ada urusan pakai uang, ya, gampang. Di gereja, setabi akak pangulani huria di gereja udah didaftar itu siapa-siapa yang kaya, duluan dia dikunjungi, ya, atau kunjunginya yang ngawalami memang, atau dikunjungi. Jadi orang-orang kaya, orang-orang berada ini memiliki keistimewaan. Ibarat gula sumut-sumut pada datang, ya, sumut-sumut pada datang mendekati orang-orang yang kaya. Makanya seorang filosof Cina, Confucius, mengatakan, jika Anda ingin menguasai dunia, kuasailah uang, katanya. Bahkan malaikat mereka pun bisa disogok, katanya. Cina yang bilang itu, bukan saya. Karena apa? Mereka makanya mencari uang sebanyak-banyaknya, mencari harta sebanyak-banyaknya. Apakah kita bisa mencari harta sebanyak-banyaknya menurut kemampuan kita? Tidak, Bapak Ibu. Di Amsal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi jangan dari antara kita nanti kita forsir tenaga kita untuk mencari kekayaan. Saya alami sendiri itu, ya. Kadang-kadang kalau kita melihat kita mencari dari pekerjaan kita kerjakan ini udah terkumpul, ada aja uang keluar.
Mungkin Bapak Ibu sudah merasakan begitu juga ya. Kita kumpul-kumpulin uang kita. Saya rumah non ahubah untuk masa depan dan akun, apalagi sonari biaya sekolah. Tibo. Saya rum keluar, nama saya mah, dong maulau, dong mah adalah kecelakaan. Keluar aja uang, ya. Makanya Amsal 11 ayat 24 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang berhemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Jadi ketika mencari kekayaan, kita berhemat luar biasa, tapi tetap aja tidak bisa. Karena apa? Firman Tuhan tadi mengatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi berkat Tuhanlah kekayaan itu. Tidak berarti semua orang kaya itu memang diberkati Tuhan, atau tidak semua orang yang miskin itu memang hukuman Tuhan. Karena simbolis pun memberikan kekayaan. Dalam hal ini kekayaan seperti apa? Kekayaan yang betul-betul berkat daripada Tuhan, bukan karena dari simbolis. Ya. Karena apa? Saya pernah mengalaminya ketika jualan kita pakai penglaris. Nah, itu tidak diberkati oleh Tuhan. Ketika kita mau naik pangkat supaya lebih banyak gaji kita pakai perdukunan. Nah, itu tidak diberkati oleh Tuhan. Tapi bagaimana upaya kita berusaha dan berdoa sehingga Tuhan memberkati kehidupan kita. Kekayaan ini ternyata berbahaya juga, sehingga Salomo tidak mau meminta kekayaan. Ya, tidak mau meminta kekayaan. Karena Salomo tahu bahwa di dalam kekayaan itu nantinya takut setelah kaya menjadi sombong, ya, menjadi sombong. Kita mungkin memandang rendah orang lain yang kurang beruntung, ya. Kadang-kadang kan orang datang ke rumah kita bereng asal na pakaian na biasa-biasa, nani mamicam norai, oh emak, lo mau na Messi. Terus masuk rumah, bilang aja bapak nggak ada, kan gitu. Menjadi sombong. Kedua, melupakan Tuhan. Kekayaan bisa membuat kita merasa mandiri dan tidak membutuhkan Tuhan. Itu bisa ya. Karena apa? Setelah kaya, ya maita margare di pinggir danau Toba. Tampola marminggu tidak perlu lagi persekutuan. Karena tidak butuh Tuhan lagi. Karena apa yang kita inginkan di dalam hidup ini sudah tersedia. Bahkan masa depan kita merasa masa depan kita sudah siap dengan kekayaan yang ada. Sehingga kita bisa melupakan Tuhan. Kemudian bahaya kekayaan ini, terlalu cinta dunia. Kita bisa terikat pada harta dan melupakan akhirat. Ya. Jadi ada yang bilang firman Tuhan Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Sehingga apa? Kita melupakan Tuhan. Ada sawit kita, enggak buah sawit ton. Atu sama jual unang pola marbing jo. Atak nang gudang dora, amang papas nama buah deh. Ninja. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu yang berbahaya di dalam kekayaan ini. Oleh karena itu, apa yang kita minta kepada Tuhan? Kemiskinan, jauhkanlah itu Tuhan. Karena apa? Karena dengan kemiskinan nanti aku akan mencuri, akan mengicaki, menghina Tuhan. Di manakah Tuhan itu sehingga aku miskin? Aku sudah bekerja keras, sudah melakukan ini, tapi kehidupanku tetap begini Tuhan. Aku sudah jualan, aku sudah melakukan bisnis, aku sudah ini, tapi tetap aja kondisiku seperti ini. Terus bagaimana dengan kekayaan?
kekayaan ini, bisakah dikasih Tuhan kekayaan tapi kita tidak sombong? Bisa. Tapi Salomo tidak mau, karena itulah hikmat daripada Salomo, bahwa dia melihat bahwa di dalam kekayaan itu nantinya dia akan jadi sombong. Bapak Ibu, di dalam konteks modern sekarang, mungkin kita lupakan kemiskinan dan kekayaan. Kita ambil jalan tengah, yaitu kecukupan. Ya. Itulah sebabnya berikanlah makanan kami yang secukupnya. Give us our daily bread, makanan setiap hari. Artinya apa? Kita sangat tergantung kepada Tuhan, sehingga kita memohon belas kasih Tuhan. Leoma Tuhami aham saya. Panguluan siapa hari. Berikanlah Tuhan panguluan siapa hari. Jadi setiap hari kita bergantung kepada Tuhan. Dalam konteks modern ini, sekarang banyak ya penawaran-penawaran akan kekayaan. Ya. Tapi kita harus ingat bahwa bagi Tuhan, bagi kita minta kepada Tuhan adalah kecukupan. Kecukupan. Di dalam konteks modern sekarang ini, seperti apa kecukupan itu? Ada 3. Pertama, menghindari utang berlebihan. Ya. Hidup sesuai kemampuan dan tidak konsumtif. Jadi yang disebut dengan utang berlebihan itu, jangan konsumsi kita diambil dari utang. Kalau untuk bisnis silakan. Cukupkanlah diri kita masing-masing. Ternyata Bapak Ibu, mencukupkan diri ini adalah salah satu ciri dari orang yang bertobat. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kita buka di Yohanes, ketika Yohanes Pembaptis lagi membaptiskan orang-orang di Sungai Yordan, para serdadu-serdadu itu mengatakan, "Bapak, apa yang akan kami lakukan?" Apa jawab Yohanes? Lukas 3 ayat 14 dikatakan, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Kalau kita lihat sekarang ya, ayat ini masih berlaku untuk sekarang ya. Banyak anak-anak sekarang itu, saya lihat ya, saya kebetulan ngajar di kampus juga. Di kampus saya lihat orang-orang yang kos dengan biaya 1,5 juta cukup. Dia dapat beasiswa mungkin 950.000 per bulan. Dia dengan biaya 1,5 juta cukup. Tapi ketika mereka tamat, dia gaji 4 juta UMR ya, 4-5 juta. Kok makin banyak utangnya? Nggak bisa mencukupkan diri. Dengan gaji tadi 1,5 juta cukup. Tapi dengan gaji 4 juta tidak cukup. Ada apa? Karena apa? Bukan banyak kebutuhan, banyak keinginan. Kebutuhan dengan keinginan itu berbeda Bapak Ibu. Kebutuhan itu yang kita minta dari Tuhan. Dan Tuhan sendiri sudah berjanji akan memenuhi kebutuhan kita. Di Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Jadi kebutuhan kita yang dijamin oleh Tuhan, bukan keinginan kita, karena keinginan kita tidak terbatas. Dan kita harus ingat bahwa keinginan kita inilah yang dipermainkan oleh orang-orang pemasaran. Ya, ini bulan puasa, keinginan kita ngapain? Oh, takjil, bikin iklan semua, bikin baju baru. Oh, Natal, keinginan kita apa? Bikin
pohon Natal, baju baru, sepatu baru. Akhirnya apa? Kita meninggalkan ibadah, terkecoh dengan iklan-iklan di dalam keinginan tadi. Jadi banyak keinginan kita sebenarnya itu yang harus kita hindari. Justru selama ini keinginan kita yang kita minta sama Tuhan dan tidak terpenuhi. Ketika keinginan kita tidak terpenuhi, kita marah sama Tuhan. Padahal kalau kita rimang-rimangi ya, kebutuhan kita sudah dipenuhi oleh Tuhan. Apa saja rupanya kebutuhan kita, makan, minum, rumah dan tempat tinggal dan pakaian, itu aja. Ya. Yang kedua, menabung dengan bijak, mempersiapkan masa depan tanpa menjadi serakah. Kadang-kadang kalau saya bilang menabung dalam konteks modern sekarang ini, orang bilang atau emang geleng dope gaji iba, bener-bener gaji boy menabung. Enggak Bapak Ibu. Najolo tari mau bolo tidak dana kau mulai SD saat SMA sering doi itaruh bapakku tu sedikalang tu huta manang tu silalai. Jadi bolo di tahun bolo biasa hita najolo mangalopa pakai tataring do deh. Dan sonari magic pom rice cooker. Najolo pakai tataring do deh. Nah, jadi marsobat do. Jalan ma kudon. Memang non naik kulit ni tabu dorai. Najolo alan dadong susu kulit ni do ni minum. Dia enggak main susu. Kan itu alena ubereng songono di huta pe najolo nga menabung buat carana jadi tiki borasot di baik turun ada orang so dicuci dope dibuat mah muse sajoko di baik mah tu kaleng ano porngin mangalop pa muse ibu sajoko iba mah tu kaleng jadi usuk pun naburu yang tua itu kali ini sono do anon bulu haliopo terita gagal panen adong dope alangot tayo masiat siap kalengon bayi dua te memang liling-liling pul do kalengon tapi musik kaleng nasi ima menabung cara kalau mah huta-huta deh. Sony mah kita naik menabung kita sisio jo naning kita abung. Dan kita konsumsi jo baru kita abung dah dong isi sana. Apa yang madah? Adong doke perlu. Habis sama jo adong si sana baru kita abung dah dong sisai. Ale boleh dipakulit saya dia ning kita abung misalnya 100.000 pe. Nggak boleh. Ima konteks modern sonari. Nah petoluan memberi dengan sukarela, berbagi berkat dengan orang yang membutuhkan. Pendiri gereja Metodis John Wesley, ada prinsip di John Wesley di sana. Carilah uang sebanyak-banyaknya dan berikanlah sebanyak-banyaknya kepada Tuhan. Benar, kalau di Metodis atau ngadong do sirikasna tolong menolong. Jadi berarti darong di hita awalan parhite ya tuh. Ibarat corong, misalnya leheron iban aek olan marai sautik. Habis sih darong di hita ti. Itulah prinsip John Wesley. Jadi mereka bantu mat kadongata nah orang beruntung hidup pesan nasiam alania damang daina alani sonari lemu leleng lemu egois do jolma wasa udah penuh egois unang majo hita membantu tolong menolong kalau dibayar misalnya mangan dibayar majo prasmanan. Kalau di kita nama saya amat berbeda ya bang, enggak deh. Kalau prasmanan, darung lebih bersih bulu. Ada kalau di pesta-pesta prasmanan hira-hira boy do, dan boy, ndak kiamat sarior dongan na. Ibu mau gudang,
Apa bolong? Dongan nadang mangan tuh kayak. Ima salah satu ciri egois. Dan isari deke isari udongan. Apa cukup dunia? Bui itu tabah. Ale mungkin dung sidung mabege jam itu mungkin kita berubah mati. Asunang marisuang kata si panganong. Au si patah hubereng si panganong. Alani ya ada hubereng. Gudang nasomangan. Bolo kita lau tu kolong jembatan itu gudang nasomangan di sini. Gudang do tiap pagi di jolong di Jabukku misalnya. Gudang do nama pes panganong. Apa kemudian tadi? Memang pinahan nadi ale si patah arung nadi enggan si patah ibu iman ada kuat teman tua. Jadi Bolsonaro tidak mengdainang memang melamu egois. Tapi boleh ditabayak ke bolu dititip Tuhan tuhita moral diberikan kekayaan. Itu menjadi alat bagi kita memuliakan nama Tuhan. Apa yang kita mohonkan untuk kecukupan ini? Pertama yaitu makanan, ya. Cukup hari ini. Berikanlah Tuhan makanan kami secukupnya. Kedua, minuman untuk menghilangkan dahaga. Jadi prinsipnya sebenarnya minuman ini untuk menghilangkan dahaga. Tapi oleh iklan banyak ditawarkan bagi kita, ya. Minuman ini, minuman ini, minuman ini. Sehingga keinginan kita terpuaskan. Dan itu berbahaya. Tidak cukup lagi air putih ini, sehingga banyak orang sakit ginjal. Anak-anak sekarang banyak sakit ginjal. Kenapa? Karena dia minum jelly drink. Apa, setan itu, kopi sasetan. Yang semua sasetan, saya udah lihat pabriknya di Siantar. Wah, warna buatan nggak karu-karuan. Karena apa? Keinginan itu, keinginan. Padahal kecukupan kita itu hanya air putih sebenarnya. Air putih hanya untuk menghilangkan dahaga, tempat tinggal yang layak dan aman, udah. Dan pakaian untuk menutup aurat. Ya. Paulus mengatakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Itulah kecukupan dari Paulus. Apa yang mau kita lakukan Bapak Ibu di dalam ini? Tentunya kita berdoa kepada Tuhan supaya kita mendapatkan hikmat dari Tuhan. Kalaupun Bapak Ibu sekarang dalam kondisi punya harta banyak, memiliki kekayaan yang melimpah, itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Banyak yang saya temukan, banyak orang-orang memiliki harta banyak tapi tidak bisa menikmatinya. Hanya dia mapanot-noti. Dan banyak juga sumber malapetaka. Kita lihat ya, orang-orang Batak, saya sering berdebat dengan nasabah-nasabah yang prioritas ya. Semua bertengkar. Karena apa? Warisan. Coba kita bilang lagi baju. Del Sitorus satu kinai. Jadi Pardede udah. Gepang Gabean berentam. Siapa lagi? Jadi siapa yang kapten muslim? Tanggang. Nah, tinggal nunggunya aja. Bahkan harta yang dititipkan itu melorot semua. Tidak bisa berkembang. Karena apa? Karena memang tidak dianggap itu berkat Tuhan mungkin ya. Kalau itu dianggap berkat Tuhan, mungkin kita memiliki hikmat untuk menggunakannya, untuk melipat gandakannya, untuk bekerja sehingga harta yang kita miliki berlipat ganda dan membuat kebaikan, memuliakan nama Tuhan. Ada contoh teladan di dalam Alkitab ya mengenai kecukupan ini. Pertama Ayub ya. Ayub kehilangan segalanya. Istrinya meninggalkan dia, anaknya meninggal, semua baro-baro semuanya ya, sakit kusta semuanya, tapi tetap setia. Di dalam kemiskinannya dia tetap setia. Waktu dia kaya dia setia, tetapi ketika hartanya habis dia tetap setia kepada Tuhan. Yang kedua adalah Daniel. Daniel diangkat
pejabat negara. Daniel 6 ayat 29. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Tapi dia tidak sombong. Ya. Ketika dia masa kesulitan, dia tetap mengingat Tuhan. Tapi ketika dia diangkat, sama seperti Yusuf, ketika tiba di tanah Mesir, diangkat menjadi orang kedua di tanah Mesir, dia tidak sombong. Dia tetap mengingat keluarganya. Ketiga, Yesus yang hidup sederhana, melayani. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Dia sama sekali tidak mempunyai tempat. Kesederhanaan Yesus itu yang harus kita tiru. Kesederhanaan di dalam berkat Tuhan. Berkat seperti apa yang kita minta daripada Tuhan? Sebenarnya, Bapak Ibu, hak kita yang kita minta dari Tuhan ada 3. Sebenarnya ada 2, ya. Yaitu pertama, damai sejahtera. Kedua, sukacita. Ketika berkat melimpah dari Tuhan. Jadi, damai sejahtera itu hati yang tenang. Adapun harta kita, tapi hati kita tidak tenang, kita nggak bisa apa-apa. Tapi kita biasa-biasa aja, tapi hati kita lebih bagus harta yang didapat dari kejujuran daripada harta yang didapat dari tipu muslihat. Itu kata Amsal. Ya. Kemudian sukacita dalam segala hal. Banyak orang karena banyak harta tidak punya sukacita. Tapi ada juga yang miskin mengatakan, untuk apa kaya kalau tidak bahagia? Lebih bagus miskin tapi bahagia. Benar nggak tuh? Lebih bagus miskin. Gimana miskin tapi bahagia? Kayaknya susah juga. Miskin pasti nggak bahagia juga. Lebih bagus punya uang dikit tapi bahagia. Iya, karena Bapak nggak pernah punya uang banyak. Coba punya uang banyak, dites dulu ya. Nah, dites dulu. Kalau saya bilang lebih bagus punya uang banyak, lebih bagus kaya, tapi sukacita, damai sejahtera. Amin? Itu yang lebih bagus. Kemudian berkat melimpah dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang mempunyai segala sesuatu. Tuhan yang memiliki dunia ini. Kita minta kepada Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, setelah mendengar firman Tuhan ini, mari kita berubah mindset kita, berubah pikiran kita. Seringkali kita holsoan mengeluh terhadap apa? Terhadap apa yang tidak kita miliki. Kita lihat orang punya mobil, kita tidak memiliki mobil, kita mengeluh. Kita lupa kalau kita masih punya sepeda motor. Kita tidak pernah bersyukur bahwa kita punya alat pengangkutan yang lain. Kita mengeluh apa yang tidak kita miliki. Anak orang masuk ke stan misalnya, anak saya masuk ke USU, kita mengeluh, kenapa nggak ke stannya? Padahal setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Tuhan sudah merancangkan jalan hidup kita masing-masing, termasuk anak kita. Jadi untuk apa kita mengeluh terhadap apa yang tidak kita miliki? Kita mengeluh, saya juga pernah begitu. Saya mengeluh, kenapa nggak jadi kakanwil ya? Kayaknya enak. Tapi setelah saya lihat orang kakanwil, nggak enak. Ke gereja pun susah. Ke gereja pun susah. Terus di telepon masih di kantor sampai jam 12 malam. Saya pikir, seandainya Tuhan memberikan saya, mungkin saya nggak sanggup. Mungkin saya nggak bisa pertanyaan karena ada rapat sana sini. Jadi nggak usah mengeluh terhadap apa yang tidak kita miliki. Nikmati aja Bapak Ibu. Apa yang menjadi bagian kita yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, itu yang kita nikmati. Itulah doa Salomo di dalam Amsal tadi. Mari Bapak Ibu, mulai hari ini kita harus selalu bersyukur. Bersyukur itu menjadi gaya hidup kita. Semua kita syukuri. Apa yang ada di rumah kita, kita syukuri. Anak kita
ya misalnya nggak lulus, mungkin dari antara kita nggak lulus SNBP-nya, bebas testing, ya nggak apa-apa, masih ada nanti ujian masuk. Karena terus terang Bapak Ibu, SNBP pun nggak ada lagi keistimewaannya. Uang kuliahnya ya tergantung penghasilan juga. Cuman nggak bimbel lagi ya, langsung masuk. Anak kita mungkin melalui jalur mandiri ya silakan. Melalui jalur apa ya silakan. Jadi nggak usah kita sesali. Marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita syukuri apa yang menjadi bagian kita yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Seharusnya lah kita berdoa, ya Tuhan, janganlah berikan kepadaku kemiskinan, supaya aku tidak mencela Engkau dan berkata, di manakah Tuhan itu? Ya Tuhan, janganlah berikan kepadaku kekayaan. Supaya apa? Supaya aku tidak sombong dan mengatakan, siapakah Tuhan itu? Berikanlah kepadaku apa yang menjadi bagianku untuk kunikmati. Kita berdoa.